Dari dasar dalam lubuk hati kami, Bapa, kami mau mengucapkan terima kasih atas segala anugerah yang telah Engkau berikan dalam setiap kehidupan kami. Sehingga hari ini kami bisa datang sujud di hadapan-Mu. Bukan karena usaha kami, bukan karena kekuatan kami. Tapi kalau hari ini kami bisa sujud di hadapan-Mu, itu anugerah yang daripada Engkau, Bapa. Oleh sebab itu, Bapa, singkapkan kebenaran firman-Mu untuk terus membawa kami mengerti setiap kebenaran firman-Mu. Kami mau siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, teman-teman. Shalom. Puji nama Tuhan, hari ini kita akan kembali merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan. Tentunya firman Tuhan hari ini akan membawa kita untuk kepada satu komunitas yang solid dan kuat. Sehingga tidak gampang untuk terpecahkan oleh karena satu keadaan, oleh karena satu kondisi dan lain sebagainya. Boleh ditampilkan, hari ini kita akan belajar mengenai bersama menuju pertumbuhan rohani. Katakan bersama dengan saya, 1, 2, 3, bersama menuju pertumbuhan rohani. Ini diambil di dalam Pengkhotbah pasal yang keempat ayat yang ke-9 sampai yang ke-12. Ada pertanyaan yang perlu kita untuk sama-sama boleh renungkan atau boleh dijawab dalam hati, boleh dikembalikan ke slide saya supaya saya bisa otomatis memindahkannya dari sini. Ya, pertanyaannya adalah, dengan siapa kamu menjalani hidup? Dengan siapa kamu menjalani hidup? Nah, pertanyaan ini membawa satu pemikiran bagi kita untuk melihat di sekeliling kita. Mustahil kalau kita tidak dikelilingi oleh orang-orang tertentu. Baik itu orang yang menjengkelkan, baik itu orang yang sering memuji kita, bahkan orang yang sering mengkritik kita, bahkan orang-orang yang hari ini mungkin menjatuhkan kita. Jadi sangat mustahil kalau kita tidak memikirkan satu atau dua orang, bahkan lebih, seseorang yang ada di sekitar kita. Dengan siapa kamu menjalani hidup? Teman-teman boleh pikirkan, bisa saja teman-teman menjalani hidup ini bersama dengan orang tua, bersama dengan pacar, atau yang sudah menikah bersama dengan pasangan, yang masih single bersama dengan sahabat, bersama dengan teman, atau lain sebagainya. Tapi ini yang akan membuat kita itu juga bisa akhirnya mengasingkan diri dari semua orang yang pernah ada bersama dengan kita. Sehingga muncul pertanyaan kembali, dalam hal apa saja Anda pernah mengisolasi diri? Pernah enggak teman-teman ketika menghadapi satu hal dengan seseorang, terus teman-teman itu berpikir, udahlah aku pengen sendirian. Pernah enggak? Pernah enggak teman-teman? Karena keluargaku tidak mendukungku. Yang kuanggap sahabat pun menjatuhkanku. Yang kuanggap teman pun menusukku dari belakang. Bahkan yang hari ini kuandalkan pun meninggalkanku di saat aku butuh. Apakah itu yang akhirnya membuat kita itu mengisolasi diri? Mengasingkan diri dari segala bentuk karakter pribadi seseorang. Udah, aku pengen sendiri. Aku gak butuh kamu. Pernah kita mengucapkan kalimat itu, aku gak butuh you.
Aku nggak butuh kamu. Aku bisa sendiri. Nah, pertanyaan ini membawa kita kepada hal berikut ini. Isolasi manusia sebenarnya adalah masalah manusia. Saya ulangi sekali lagi. Isolasi manusia adalah masalah manusia. Apa yang dimaksud dengan isolasi? Isolasi adalah memisahkan diri dari semua bentuk orang. Semua bentuk karakter orang. Dan sebenarnya ketika kita sedang memutuskan untuk mengasingkan diri, aku mau hidup sendiri, gak butuh kamu. Aku hidup sendiri, gak butuh keluarga. Aku mau hidup sendiri, gak butuh gereja. Sebenarnya itu adalah masalah kita. Sebenarnya itu masalah kita ketika kita sedang memutuskan untuk mengisolasi diri. Sedang memisahkan dari segala bentuk komunitas yang hari ini pernah ada dalam setiap hidup kita. Di dalam pengkhotbah ini nanti kita akan diingatkan sepenting itu hidup tidak untuk sendiri. Jadi teman-teman yang hari ini pernah memikirkan untuk hidup sendiri, coba dipikir ulang. Mari kita buka terlebih dahulu di dalam pengkhotbah pasal yang keempat. Ayat yang ke-9 sampai yang ke-12. Saya baca ayat yang ke-9, teman-teman baca ayat yang ke-10, demikian selanjutnya. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas, tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Sebelum kita membahas beberapa ayat ini, mari kita sama-sama simak bagian ini. Kitab Pengkhotbah pada bagian ini menggambarkan pentingnya kebersamaan ketika keterasingan merajalela. Saya ulangi sekali lagi, kitab Pengkhotbah pada bagian pasal yang keempat ini menggambarkan pentingnya kebersamaan ketika keterasingan itu merajalela. Kalau kita lihat di dalam bagian pasal yang keempat di ayat-ayat yang pertama, di situ dibuka dengan ratapan bahwa penindasan masyarakat sekuler tidak membawa apa-apa selain kesengsaraan bagi manusia. Sedangkan penimbunan kekayaan hanya membawa kehampaan. Kecuali ada seseorang yang dapat membaginya. Terlepas dari kebijaksanaan, kecerdasan, ketenaran, dan kekayaan yang luar biasa, Salomo mendapati semua hak istimewa dan pencapaiannya sia-sia dan sia-sia. Kitab Pengkhotbah banyak kita akan menjumpai bahwa segala sesuatu itu adalah sia-sia. Bahkan ketika saya pada awal sangat ingat sekali, pada awal saya membaca kitab Pengkhotbah, rasanya kitab Pengkhotbah ini kayak gak ada gunanya. Iya, semua sia-sia. Dia bangun sebuah narasi dan diakhiri dengan apa? Kalimat sia-sia. Usaha yang menjaring angin, siapa yang bisa menjaring angin? Gak ada sia-sia. Gak ada hasilnya kita menjaring angin. Sia-sia itu. Tapi di bagian ini, baik segala ketenaran, segala kebijaksanaannya Salomo, membuat di akhir hidupnya, dia mau mengatakan ini kepada kita. Bahwa kalau kita tidak pernah melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita, maka semuanya akan menghasilkan sebuah kesia-siaan. Makanya Salomo berkata, tanpa takut akan Tuhan dan mengikuti perintahnya, semuanya sia-sia.
Jadi sangat percuma kalau kita mengejar segala sesuatunya tanpa ada rasa takut akan Tuhan. Kita berusaha keras, berjuang keras untuk mendapatkannya. Tapi firman Tuhan berkata hari ini, semuanya sia-sia. Tapi ketika keterasingan itu merajalela dalam hidup kita, maka ketika kita tidak berhati-hati, keterasingan akan menyebabkan kehidupan kita terlihat seperti kehidupan bangsa Israel dalam ayat terakhir kitab Hakim-Hakim. Apa akhirnya mereka bilang? Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Ketika kita sudah mulai memutuskan dengan segala bentuk orang-orang di sekitar kita, maka nanti kita akan tiba pada satu pemikiran yang ini harus kita hati-hati sebagai anak muda hari-hari ini. Jangan sampai kita berpikir bahwa setiap apa yang kita buat itu adalah yang benar. Tapi sebenarnya itu adalah hanya menurut pandangan kita sendiri. Hanya menurut pemikiran kita sendiri. Sebab kenapa? Gak ada yang mau nasehatin dia. Orang nasehatin ditolak. Orang negur ditolak. Sehingga apa yang dia lakukan adalah itu yang baik. Itu yang benar. Gak ada yang nyentuh dia. Sehingga ini bahayanya ketika kita sudah mulai mengasingkan diri. Kita gak butuh orang lain. Bahkan kita gak butuh gereja. Bahkan kita gak butuh hamba-hamba Tuhan di sekitar kita. Kita mulai mengasingkan diri, memisahkan diri. Sehingga kita akan pada kesimpulan pemikiran, ini yang benar menurutku. Bahaya teman-teman. Salomo saking cerdasnya, saking bijaksananya, dia gak butuh orang. Orang nasehatin percuma. Tapi di akhir hidupnya puji Tuhan, dia mengingatkan kita hari-hari ini. Mungkin kita nggak sebijaksana Salomo. Mungkin kita nggak setenar Salomo. Mungkin kita hari ini tidak sekaya Salomo. Tapi orang yang seperti ini di waktu itu sedang mengingatkan kita. Jangan menjauhi orang lain. Inilah pilihan-pilihan bodoh yang diambil Salomo di kemudian hari. Ketika ia menjauh dari Tuhan ayahnya, mengabaikan hukum Musa, melakukan hal-hal yang tidak saleh, bahkan membiarkan kegiatan-kegiatan kafir, menajiskan negerinya dan mencemari kerajaannya. Maka tidak mengherankan jika tindakan Salomo hidup tidak memiliki makna. Dan dia mendapati dirinya dikelilingi oleh begitu banyak kesuraman dan keputusasaan. Ketika kita sudah mulai menjauh itu dari Tuhan, bahkan kita mengabaikan setiap perintah-perintah firman Tuhan, bahkan melakukan hal-hal yang tidak baik, bahkan membiarkan kegiatan-kegiatan yang seharusnya itu benar, kita kompromi terhadap hal itu. Ketika kita membiarkan hal ini semua, maka kita tidak heran kalau kita akan menemui hidup kita penuh dengan kesuraman dan keputusasaan. Karena orang yang seperti ini bingung mau ngapain. Manusia hanya sekedar debu tanah. Namun hanya dalam keterhubungan manusia dengan Tuhan yang menjadikannya dan menganugerahkan gambarannya kepada mereka. Pada saat yang sama hubungan individu dengan Tuhan secara alkitabiah tidak dapat dipisahkan dari individu-individu lain yang sebagai sesama kita juga berada dalam hubungan dengan Tuhan. Maksudnya seperti ini teman-teman. Ketika kita hari ini menerima keselamatan, anugerah yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita, maka sangat munafik sekali kalau kita bilang memiliki hubungan dengan Tuhan, tapi kita terpisah dengan hubungan antar sesama. Sangat munafik sekali jikalau kita dibilang kita rohani, kan ini berhubungan dengan pertumbuhan rohani ya.
kita dibilang rohani, kita dibilang ngerti firman Tuhan, kita dibilang cakap mengajar, kita dibilang punya waktu pribadi berdoa dengan Tuhan, membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Tapi tidak pernah kita menjumpai orang-orang sesama kita dan tidak pernah menolong mereka, bahkan kita menjauhi mereka. Itu sangat-sangat tidak mungkin. Sebab pada saat yang bersamaan ketika kita memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, maka relasi dengan sesama kita pun akan baik. Amin. Tuhan udah mendahului hal itu. Hubungan kita dengan Tuhan diperbaiki. Dan hari ini tugas kita adalah memperbaiki hubungan kita dengan sesama kita. Tuhan udah memulai memperbaiki hubungannya dengan kita. Hari ini sama-sama yuk kita lihat sekitar kita. Mau sampai kapan kita ibaratnya acuh terhadap orang-orang di sekeliling kita? Mau sampai kapan kita merasa diri tidak membutuhkan orang tersebut? Karena akan ada satu titik, ternyata aku butuh dia. Orang yang gak pernah aku ingin, yang tidak pernah aku harapkan, ternyata justru dia yang menolong aku. Inilah sebabnya mengapa secara alkitabiah tidak mungkin memisahkan antara hubungan yang benar dengan Tuhan dan hubungan yang benar dengan sesama kita. Mari kita awali dengan ayat yang ke-9. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripayah mereka. Nah, dari kalimat ini akhirnya kita akan memiliki sebuah asumsi yang benar berdasarkan ayat ini. Apa asumsinya? Yaitu kita berasumsi bahwa baik kehidupan maupun pelayanan memerlukan kerja keras. Memerlukan kerja keras untuk menghasilkan yang baik. Sehingga ketika kita mempunyai asumsi itu, maka afirmasinya adalah Anda dapat atau kita dapat mencapai lebih banyak, lebih kuat dan lebih produktif bila kita atau bila setiap kita yang ada di tempat ini bekerja sama dengan orang lain. Amin. Kalau kita tahu bahwa pelayanan, bahkan setiap apapun dalam hidup kita itu memerlukan yang namanya kerja keras, maka harusnya kita juga akan memiliki pikiran selanjutnya, aku butuh orang lain. Ayo kita kerjasama. Aku butuh kamu, ayo kita kerjasama. Saya butuh teman-teman semua di dalam ibadah youth ini, di dalam pertumbuhan rohani youth ini. Mari kita kerjasama. Tuhan tidak menciptakan kita untuk sendirian. Satu kalimat yang penting yang hari ini harus kita ingat-ingat. Bahwa Tuhan tidak menciptakan kita untuk sendirian. Kalau hari ini teman-teman merasa kuat hidup sendiri, pertanyaannya, bertahan berapa lama? Kalau hari ini teman-teman menyangkali kalimat ini, aku bisa hidup sendiri, bertahan berapa lama? Satu hari mungkin teman-teman bisa. Bahkan teman-teman membeli makanan, itu butuh orang lain enggak? Kalau teman-teman punya uang, enggak ada yang jual makanan, bisa makan enggak? Enggak loh, tetap butuh orang lain. Hari ini teman-teman pandai, kalau enggak ada lowongan pekerjaan pun, terpakai enggak? Berarti butuh orang lain enggak? Gitu kan ya harusnya cara berpikirnya kita. Makanya Tuhan tidak menciptakan kita untuk sendirian. Di bagian ayat yang ke-10 sampai yang ke-12 di sini kita diingatkan pentingnya kebersamaan. Mari kita lihat satu persatu di dalam bagian ayat ini. Di ayat yang ke-9 berkata demikian. Di ayat yang ke-10. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya,
Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Di ayat yang ke-9, di ayat ke-10 ini saya kasih satu poin, yaitu mengenai pertolongan. Kalau kita memiliki teman, kalau kita memiliki kebersamaan dengan seseorang, maka ketika kita sedang jatuh, kita ada orang yang nolong. Kita tidak sendirian. Dan di sini dikontraskan dengan orang yang tidak butuh orang. Dengan orang yang tidak mempunyai seseorang yang untuk menolongnya. Kata W dalam bahasa Indonesia memang kurang populer, tapi menurut kamus artinya adalah sengsara atau kesengsaraan. Maka kalau kita pakai kata sengsara itu di dalam ayat yang ke-10, berarti dibilang gini, tetapi sengsaralah orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Berarti kalau hari ini kita tidak sedang membutuhkan orang lain di sekitar kita, maka konsekuensinya kita siap-siap untuk sengsara. Di saat kita jatuh, orang lain ada, entah itu orang tua, entah itu sahabat kita, teman kita. Di saat keadaan terpuruk pun ada yang menolong. Dan Komsel tadi malam itu saya rasa dengan melihat antusias teman-teman dalam menceritakan, bisa dalam tanda petik keluh kesahnya, itu termasuk teman-teman itu sedang mendapat pertolongan di saat teman-teman jatuh. Tidak heran ada yang sampai meneteskan air mata, menangis, dan lain sebagainya. Sehingga hari ini kita berpikir kita loh butuh teman. Setidaknya teman curhat lah. Setidaknya teman yang bisa diajak ngobrol. Mau sampai kapan kita pendam masalah kita untuk diri kita sendiri? Saat jatuh, orang yang punya teman, orang yang punya seseorang tidak sengsara. Selain memang lebih daripada itu kita punya Tuhan. Tapi Salomo pun di akhir hidupnya yang sudah mendapatkan penyingkapan mengenai rasa takut akan Tuhan pun mengingatkan kita hari ini. Kita butuh orang lain yang mengangkat kita di saat kita jatuh. Yang menolong kita di saat kita lemah. Yang membangkitkan kita di saat keadaan kita terpuruk. Sudahkah kita temui orang-orang yang seperti ini? Kalau teman-teman berkata, aku gak menemukan orang yang seperti itu yang menolong hidupku. Maka hari ini coba dibalik yuk. Mulai dari kita, mulai dari saya, mulai dari engkau yang melakukan ini. Sehingga orang lain akan mengatakan ada orang yang menolongku. Mengenai penghiburan di ayat yang ke-11. Juga kalau orang tidur berdua mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas. Di sini saya buat poin penghiburan. Di saat kita merasa kesepian, kita butuh yang mencairkan suasana kita, menghangatkan rasa kesepian kita. Hati-hati loh teman-teman. Orang yang sudah berada di dalam kesendirian itu bisa mencapai, saya baca psikologinya, bisa sampai membuat hatinya itu beku. Hatinya beku, jadi sikapnya itu menjadi apatis. Enggak peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Jadi apa ya? Ya hidup semaunya sendirilah. Orang jatuh di depannya pun bisa biasa aja lah itu. Dia bisa sendiri. Tapi ketika dibilang di sini, juga kalau orang tidur berdua mereka menjadi panas, tetapi bagaimana seorang dapat menjadi panas? Nah, ketika ada orang yang mencairkan suasananya, menghibur
di dalam kesendiriannya, yang beku tadinya bisa mencair menjadi bahagia, menjadi sukacita. Dan ini saya pernah merasakannya. Di saat saya suntuk, ketemu ada orang yang menghibur saya. Ya dengan mungkin jok-jok yang ya receh lah, tapi itu mencairkan suasana saya gitu loh. Jadi ya jangan anti sama guyonan juga ya. Kadang kalau kita terlalu tegang juga sakit darah tinggi. Lama-lama stroke ya. Ya kita butuh hal-hal yang receh juga lah untuk mencairkan suasana hati kita yang beku. Karena kalau kita udah merasa terasing, kita itu butuh orang yang menghibur kita. Teman-teman di sekeliling kita yang ya setidaknya ngopi yuk atau nongkrong yuk. Ya kita akhirnya jadi terbuka karena hal itu. Nah yang ke-12, di ayat yang ke-12 saya kasih poin pertahanan. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Nah di sini juga ada kata dialahkan. Nah dalam bahasa Indonesia sehari-hari dipakai kata dikalahkan. Kalau kita lihat di KBBI, kata mengalah yang akar katanya itu dari kata Allah. Mengalah. Berarti di sini kita bisa ambil satu kata yaitu dan bila mana seorang dapat dikalahkan atau dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Maka ini berbicara mengenai apa sih? Mengenai pertahanan. Yang di saat ketika orang sedang menyerang temanmu, di saat orang sedang mencoba untuk menjatuhkan temanmu, tetapi orang yang mempunyai partner, dia tidak mudah untuk dikalahkan. Makanya ini berbicara mengenai kesulitan tim. Di saat ada badai terpa yang menghadang kehidupan para anak-anak muda di tempat ini yang menyerang baik identitas, menyerang karakter, menyerang apapun itu. Tetapi ketika kita saling bekerja sama, itu tidak membuat kita kalah terhadap hal itu. Kita mempunyai pembelaan di dalam kebenaran firman Tuhan. Saat diserang iblis pun ada orang-orang yang menopang di sekitar kita. Bahkan di saat banyak orang yang memusuhi kita karena kita beragama Kristen, karena kita percaya kepada Tuhan, tapi ada orang-orang yang membela kita. Kita menjadi tim yang solid, menjadi tim yang kuat. Serangan apapun tidak mudah untuk menjatuhkan kita. Makanya di sini dibilang tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Lalu apa yang menjadi kesimpulan dalam hal ini? Memang Tuhan tidak menciptakan kita untuk sendirian. Dalam Alkitab kita menemukan bahwa hamba Tuhan yang terkuat mengalami kesulitan ketika mencoba melayani Dia ketika sendirian. Siapa salah satunya? Rasul Paulus. Rasul Paulus yang kita kenal dalam tanda petik terkuat atau hebat dalam segala hal. Mengalami kesulitan ketika mencoba melayani Tuhan ketika sendirian. Yesus sengaja mengutus murid-muridnya dan rasulnya berpasangan untuk melakukan pekerjaannya. Yesus tidak mengutus sendirian, tapi mengutus murid dan rasulnya berpasangan. Bahkan dalam Taurat, Tuhan menegaskan bahwa kesaksian hukum apapun harus dibuktikan oleh setidaknya 2 atau 3 orang saksi. 1 saksi tidak cukup. Butuh 2 atau 3 orang saksi. Bahkan di bagian terakhir ini yang
menguatkan kita. Tuhan Yesus menekankan pentingnya 2 atau 3 orang percaya berkumpul dalam namanya untuk memiliki persekutuan aktif yang melibatkan pengampunan, rekonsiliasi, disiplin, dan komunitas. Sehingga kita saling membutuhkan. Kita memerlukan persekutuan Kristen. Amin. Setiap orang yang menjadi anggota tubuh Kristus membutuhkan tubuh Kristus lain untuk diajak berjalan menggenapi rencananya. Saya ulangi sekali lagi. Setiap orang yang menjadi anggota tubuh Kristus, kalau kita merasa hari ini teman-teman kita adalah tubuh Kristus, kita adalah anggota tubuh Kristus, maka kita membutuhkan tubuh Kristus lain untuk diajak berjalan menggenapi rencananya. Tidak mungkin tangan berjalan sendirian tanpa membutuhkan anggota tubuh lainnya. Aku pengen ke sana, tapi tubuh nggak mau. Aku pengen ambil ini, tapi tubuh nggak mau. Kaki kiriku mau berjalan ke depan, kaki kananku mau berjalan ke belakang. Gak bisa teman-teman. Bahkan ketika Tuhan menginginkan kita untuk berjalan ke depan, Tuhan sebagai kepala, kalau kita sebagai anggota tubuh Kristus gak mau, secara sederhana, kalau pikiran kita mau menyelam, tapi kita gak mau terjun di kolam renang, terjadi gak kita berenang? Aku pengen renang, gak mau terjun, malah mundur. Sama ketika hari ini Tuhan menginginkan rencana yang indah dalam setiap kehidupan kita. Dia sebagai kepala dalam hidup kita. Tetapi kalau kita sebagai anggota tubuh Kristus saling berpecah-pecah, saling tidak mau untuk saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, maka tidak akan pernah menjadi satu kesatuan hati mencapai penggenapan rencananya. Saya ingat sekali waktu saya masih di rumah, waktu orang tua lagi perintisan. Kenapa saya hari ini bisa setidaknya bermain banyak alat musik, baik drum, piano, gitar, bass, ya sekalipun bisa dibilang bisa-bisaan lah. Tapi karena pada saat itu SDM-nya nggak ada teman-teman. Anggota tubuh Kristus yang lainnya dalam gereja itu tidak ada. Sehingga ya mau nggak mau saya harus bisa lah. Saya mau belajar untuk hal itu. Kamu kalau yang datang pemain piano ini nggak ada, maka saya main piano. Kalau yang nggak datang main drumnya, saya yang main drum. Kalau yang nggak ada main bassnya, saya main bass. Karena kehidupan akan terus berjalan tuh. Kalau kita nggak pernah sadar bahwa kita juga butuh orang lain, maka kita akan ketinggalan zaman. Tapi puji Tuhannya setelah Tuhan kasih kepercayaan dengan orang-orang yang bisa dalam hal itu, ya puji Tuhan bisa terpakai. Sehingga ketika saya tinggalkan mengambil keputusan sekolah hamba Tuhan S1 di Surabaya, bahkan sampai saat ini, gereja tidak pernah kekurangan orang-orang yang melayani Dia. Kalau hari ini kita berpikir kita bisa, makanya saya tidak bisa membayangkan kalau seandainya banyak di sini SDM, banyak di sini anak-anak Tuhan yang tertanam di gereja ini, tidak ada yang mau dijadwal, akan jadi seperti apa? Coba kita bayangkan ya. Saya yang nyiapkan ini sendiri. Saya nyalakan lampu ini sendiri. Terus saya yang WL sendiri. Pemain musiknya gak ada, maka saya main musik sendiri nih. Gak ada yang di multimedia lantai 3. Bentar teman-teman. Saya akan pergi ke sana. Terus kemudian gak ada yang bawa perjamuan kudus. Saya turun, saya kasihkan.
maka ini akan sangat menjadi tidak efektif. Dan bahkan ini juga yang tidak Tuhan inginkan. Kalau hari ini teman-teman ada, ayo mau untuk bertumbuh, mau untuk dijadwal, mau untuk saling bekerja sama satu dengan yang lainnya. Sehingga kalau teman-teman sedang bertumbuh, jangan ada yang satu malah menghakimi untuk menjatuhkannya. Justru kita rangkul bagaimana teman ini bisa menjadi bertumbuh. Sehingga hari ini yuk sama-sama, setiap orang yang menjadi anggota tubuh Kristus membutuhkan tubuh Kristus lain untuk diajak berjalan menggenapi rencananya. Putuskan untuk tidak pernah berfokus pada saya dengan mengorbankan kita. Amin. Putuskan untuk tidak pernah berfokus kepada saya karena ego kita, karena mau kita, karena pandangan kita benar, karena ini menurut saya benar, menurut dia salah. Sehingga kita mengorbankan kebersamaan. Kita mengorbankan satu komunitas yang seharusnya bertumbuh di dalam Tuhan. Sehingga hari ini kita mau untuk mengambil keputusan. Yuk sama-sama kita menuju kebersamaan pertumbuhan rohani dengan melibatkan Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala dalam tubuh kita dan kita menjadi anggota-anggota tubuh yang menggenapi rencananya. Amin. Tim musik boleh maju ke depan. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat kesempatan yang indah ini. Di saat kami jatuh, ada orang yang menolong kami. Di saat hati kami membeku, ada orang yang menghibur kami. Bahkan di saat kami diserang dengan berbagai hal yang ingin membuat kami jauh kepada Engkau, ada orang yang mendampingi kami. Ada orang yang membawa kami masuk lebih dalam mengerti kehendak-Mu. Oleh sebab itu Bapa, kami GABMC Youth memiliki kerinduan untuk menjadi anggota tubuh Kristus yang saling mendukung, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Inilah cerminan yang daripada Engkau. Kami debu yang tidak berguna, tetapi karena anugerah-Mu, Engkau mengambil kami untuk hidup dalam rencana-Mu. Bapa, kami tidak sendirian. Lebih daripada itu, Engkau selalu ada bagi kami. Terpujilah nama-Mu, Bapa. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.